atau berjumpa dengan Dajjal, dia pasti bisa melihat ada tulisan kafaro, kafir di antara dua alisnya. Hanya orang beriman, padahal nggak nampak Pak, tapi khusus orang beriman seperti nampak tertulis kafara di sini. Subhanallah kaum muslimin, menandakan kita hari itu masih beriman atau tidak kalau sempat. Dan jangan pernah ya, mudah-mudahan tidak pernah kita berjumpa dengan Dajjal. Nabi mengatakan jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal, jangan kalian pernah berjumpa dengan Dajjal. Demi Allah kata Rasulullah, Dajjal itu bergelar Al-Masih. Dajjal itu bergelar Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Apa makna Al-Masih? Sang penghapus. Dajjal itu ketika dia berjumpa dengan orang, hapuslah iman orang itu, menguap. Bahkan kata Rasulullah, akan datang nanti seorang lelaki yang sangat yakin imannya tidak akan hilang. Seorang lelaki yang merasa imannya sudah kuat dan dia tidak akan berubah, tidak akan murtad bila berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari rumahnya, berjumpa dengan Dajjal. Ketika mana dia bertatapan saling melihat, saat itu hilanglah iman dari dadanya dan dia pun langsung sujud menyembah Dajjal. Padahal laki-laki ini sangat kuat iman. Maka Nabi haramkan umatnya, jangan pernah nak berjumpa dengan Dajjal. Jangan pernah, apalagi niatnya mau minta tanda tangan. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal murtad, kafir kepada Allah. Dan siapa yang sudah kafir kepada Allah, sampai matinya dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Siapa yang mati, siapa yang kafir gara-gara beriman kepada Dajjal, dia kafir kepada Allah. Saat itu juga sampai matinya dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Dajjal memiliki kemampuan sihir yang teramat sangat kuat dan dahsyat, sehingga seluruh dukun-dukun ahli-ahli sihir terhebat di muka bumi akan sujud menuhankan Dajjal. Seluruh pemimpin-pemimpin dunia akan sujud menyembah Dajjal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dajjal memiliki magic yang sempurna kaum muslimin. Dan yang paling menakjubkan, nanti baca di kitab ensiklopedia akhir zaman, calon-calon pengikut Dajjal ketika Dajjal akan keluar ada ciri-cirinya. Salah satunya kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini dilayani dan diikuti sepenuhnya oleh setan-setan jin. Coba bayangkan, iblis yang mempunyai bala tentara dari setan-setan yang tidak terkira banyak di jumlahnya di muka bumi ini bersatu berpihak dengan Dajjal. Maka merekalah yang akan membuat makar seolah-olah Dajjal betul-betul Tuhan asli. Betul-betul Dajjal itu Tuhan yang asli. Dajjal menunjuk ke langit, berkumpullah awan, air hujan pun turun. Dajjal menunjuk ke bumi yang gersang dan tandus, bumi itu langsung menjadi subur. Tanah-tanahnya menimbulkan buah-buahan dan rumput-rumputan yang tebal. Hewan ternak kelihatan gemuk-gemuk dan sehat. Dajjal menunjuk ke arah kuburan. Satu pemakaman itu, satu kuburan itu bangkit manusia yang kembali utuh dengan tubuh yang sehat, ya. Dan dia mengatakan, anakku, ayah telah dihidupkan oleh Tuhan kita. Ini adalah Tuhan kita. Berjumpa suami yang sudah meninggal dengan istrinya, istriku, ini adalah Tuhan kita, lihat aku telah dihidupkannya. Padahal kaum muslimin, Rasul mengatakan seluruh yang bangkit dari kuburan itu adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah mati. Bukan orang yang sudah mati itu, tapi setan yang menjelma dalam wujud manusia-manusia dulu yang telah mati. Orang beriman harus tahu ini rahasia-rahasianya. Tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan ketika berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada, seluruhnya akan rontok imannya. Tapi kata Rasul, orang beriman yang terserempak. Bahasa Indonesia terserempak ini apa ya? Ini bahasa Malaysia nih. Terserempak itu apa-apa? Mendadak ketemu gitu. Dia sudah berusaha menghindar dan dia nggak tahu kalau Dajjal sudah sampai ke kotanya, lalu mendadak ketemu. Kepergok. Ya sudah, pokoknya ketemu gitulah. Tanpa direncanakannya. Kata Rasulullah, wajib ketika itu membaca surat Al-Kahfi di depannya. Bacalah 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Jangan lepaskan bacaan itu, ya. Teruslah baca sampai dia betul-betul sudah lepas dari Dajjal.
Tutup mata, tundukkan wajah, bacalah surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Terus baca sampai ayat ke-10, ulang balik baca. Sampai ke-10, ulang balik baca. Betul-betul baru berhenti setelah dia buka mata, sudah nggak ada siapa-siapa, selesai. Tapi kalau nggak hafal ini, nah ini yang bahayanya. Pas ketemu Dajjal baru cari Quran. Nggak masanya lagi cari Quran. Tunggu om, cari Quran dulu. Habis nih. Makanya diperintahkan menghafal surat Al-Kahfi. Hafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari sekarang, dan lancarkan membacanya. Sering-sering bawa dalam sholat. Baik, Dajjal ini kata Rasulullah, ketika dia muncul, seluruh kota-kota di muka bumi akan dimasukinya, dan dia tidak akan memasuki perkampungan, dusun-dusun, lembah-lembah. Dia tidak akan masuk ke daerah yang sedikit manusianya. Di mana manusianya yang banyak, Dajjal akan sampai ke situ. Saat Dajjal sampai di situ, magicnya dan kekuatan sihirnya langsung menyebar, sehingga para wanita-wanita pada umumnya kata Rasulullah seperti tertarik untuk keluar dari rumah, ingin berjumpa dengan Dajjal. Maka sabda Rasulullah SAW, bila kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, carilah istri-istri kamu, bawa ke rumah, ikat dia di dalam rumah. Carilah ibunda kamu, bawa ke rumah, ikatlah mereka di rumah, tambatkan mereka ke tiang, ikatkan kakinya. Baca itu hadis, ini hadisnya sahih, jangan katakan saya mengarang-arang. Ensiklopedia akhir zaman, Nabi perintahkan, kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai masuk ke kota kamu, segera kamu kumpulkan istrimu, anak-anak gadismu, emak-emak kamu, karena yang paling banyak terkena kekuatan sihirnya Dajjal adalah kaum wanita. Ikatkan mereka di rumah-rumah kamu, tambatkan kaki mereka ke tiang-tiang rumah agar mereka tidak keluar. Saking kuatnya, Pak. Bagaimana kalau seandainya iman kita sendiri lemah? Ya udah, dengan bapak-bapak ke bawah, bawa bini, bawa anak, ayo nah. Maka dengan ini memastikan kita wajib memperkuat iman, kita wajib memperteguh akidah, meluruskan tauhid. Dajjal ini kata Rasulullah akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa ditutupi. Dia akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa disembunyikan, nggak bisa juga dikarang-karang. Di dalam hadis Sahih Muslim, Tamim Ad-Dari bercerita pertemuannya dengan seorang lelaki bertubuh gompal, terikat dengan rantai yang besar kakinya, dan rantai itu menghubungi kedua tangannya, terikat di dua tangannya, dan juga rantai itu menghubungi lehernya, terikat lehernya, tergeletak di lantai di sebuah pulau di Laut Yaman, dalam salah satu kuil tua. Tamim Ad-Dari dengan 20 awak kapalnya bertanya, celakalah engkau, siapa engkau? Kata lelaki yang terikat itu, kalian tidak usah takut kepada saya terikat dan saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, benar, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Saya mau mendengarkan perkembangan dunia terkini seperti apa. Dia bertanya, apakah sudah muncul seorang lelaki di Arab? Dia adalah orang ummi, ngaku-ngaku sebagai nabi, namanya Ahmad. Udah keluar belum? Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, sudah. Oh, sebentar lagi. Kalau begitu sebentar lagi. Kalian beriman nggak dengannya? Ada yang beriman kepadanya, ada yang tidak beriman. Beruntunglah yang mau beriman kepadanya, kata laki-laki ini. Lalu dia bertanya, dijawab. Pertanyaan berikut ini yang penting, Pak. Dia bertanya tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Tamim Ad-Dari mengatakan, apanya yang ingin kamu tanyakan? Laki-laki yang terikat itu berkata, sekarang masih berbuah enggak? Sekarang buahnya banyak, lebat. Tidak lama lagi buahnya akan berakhir. Itu adalah tanda-tanda saya akan lepas. Lalu dia bertanya lagi tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, apanya yang ingin kau tanyakan? Kata Tamim Ad-Dari, apakah masih ada airnya sekarang? Menjawablah laki-laki yang terikat itu,
Amin.